memanage gaji, cash flow. Iya, pendapatan apapun itu. Untuk kalau misalnya jadi nanti resesi kita gak kelabakan. Benar. Tapi ini dari kita ya. Iya, dari betul. kita. Tuh. Gak mau banget lu bilang udah berkeluarga di sini ya. Gak gitu juga. Gue bilang gini loh. Ada 3 ATM lah. 3 ATM. Banknya beda-beda. Beda-beda. Gokil juga lu. Beda-beda. Tapi ya cari yang kalau kita kan mikirnya biasanya adminnya ya cari sekarang ada banyak bank juga yang nggak ada biaya bulanan, nggak ada transfer antar bank biayanya gitu. Ini biar di notice Ki sama banknya. Banknya apa Ki? Satu gue pakai. Ini bener. Lagi. Iya. Apaan ya doang? Kembali lagi bersama kita di podcast Diutarakan Podcast. Karena apa yang diutarakan tidak selalu bermuara di selatan. Karena apa yang diibaratkan Tidak selalu tentang timur. ya. Kali ini gua hafal. Karena udah ngapalin. Lu di jalan tadi ngapalin? Iya, setiap hari gua menuju rekaman setiap minggu tuh gua selalu hafalin moto podcast kita gitu. Biar nanti kalau disuruh opening gitu gua nggak lupa gitu jadi. Aduh lucu banget lagi anjir. Pening lupa goblok. Ya maklum lah. Wait. Ngomongin tanggal nih. Sekarang udah tanggal 25 nih. Oh ya? Oh iya bener nih. Nih Udah. kalau orang-orang pabrik tuh biasanya udah gajian nih. Emang belum? Pabrik kantor gitu. Emang lu belum? Beda Pak, kita kantornya agak melipir ke kanan gitu, alias swasta gitu. Oh. Agak mundur kita dikit. Tapi akhir bulan lah ya? Iya. Akhir bulan juga? Akhir bulan juga. Oh, tapi nggak awal kan? Enggak, masih akhir. Masih aman berarti. Gua juga sama nih akhir bulan. Wih, Akhir bulan juga. udah mau gajian dong berarti. Udah sih. Oh udah, lebih tepatnya udah ya. Udah tepat. Kita ngomongin gajian nih. Hmm. Gajian tuh kita kan pasti ada tuh pembagian tentang persentase. Oh, alokasi gaji. Benar-benar. Tapi kita ngebahasnya tentang ini aja deh. Apa tuh? Kalau misalkan isu-isu resesi. Oh iya tuh, gue baca tuh beritanya Ki. Tahun depan tuh bakal ada resesi katanya. Nah, iya benar kan. Katanya kan tahun depan mau ada resesi nih. Heeh. Nggak tahu di tahun depan benar atau enggak karena kan di Amerika udah tuh udah berasa tuh resesinya. Sebenarnya sih di Indonesia juga udah kerasa sih kayak misalkan suku bunga tuh udah mulai Naik. naik sih. Cuma kalau misalkan kayak persentase pendapatan bunga tuh udah mulai turun tuh gitu. Oh. Karena gue nabung di salah satu bank pun hampir nggak sampai 1 tahun bunganya tuh turun. Oh, mulai wow. dari 7% ke 6%, terus di Tahun awal enggak, bahkan belum setahun Gi. Oh, udah turunnya hampir 1% ya? Bahkan udah 1% Gi. Ini udah mau 2%. Di awal Desember itu udah turun 2% dari 7%. Wow. Lumayan loh Gi. Kelihatan ya, maksudnya bukan pola-pola tapi emang mau bau-bau resesi yang datang gitu ya. Kerasa banget sih. Emang sih kalau misalnya kita ketika pendapatan nggak dialokasikan dengan baik tuh jatuhnya malah memperburuk keadaan, apalagi nanti kalau jadi resesi kan. Benar. Sulit nih. Nah, kita di sini akan bagi-bagiin tips kayaknya. Bagi tips gue sih gue belum bisa bagi tips sih karena gue juga belum banyak sharing pengalaman kali ya. ya. Boleh sharing pengalaman. Sharing pengalaman dengan bagaimana cara kita mengalokasikan gaji yang baik. Iya, memanage lah ya. Iya. Memanage. Versi kita gitu Versi ya. kita. Memanage gaji, cash flow. Iya, pendapatan apapun itu. Iya. Untuk kalau misalnya jadi nanti resesi kita nggak kelabakan. Benar. Tapi ini dari kita ya. Iya, Gitu, betul. dari kita. Oke, dari lu dulu deh. Boleh. Kalau gua ketika masuk pendapatan alias gajian, itu biasanya beberapa faktor gua dahuluin, dan di presentasinya itu biasanya kalau misalnya kita anggap gaji 100%, 30% itu gue pakai untuk dana darurat pertama. 30% dana darurat. Dana darurat 30%, 30% lagi itu gue pakai buat tabungan. Oke, 60. Nah, 30% lagi gue pakai untuk kebutuhan. Oke. Nah, kalau sisanya 10%, biasanya gue masukin dana-dana tidak terduga. Kenapa dana tidak terduga ada dana darurat, Gi? Beda Ki, biasanya kalau dana darurat itu, kalau menurut gue ya, dana darurat itu
opsi terakhir untuk gue pakai. Tapi kalau misalnya yang dana tidak terduga itu biasanya bisa gue pakai. Jadi maksudnya lebih didahulukan itu yang pakai dana 10% ini. Jadi gua pisahin dua. Jadi nggak harus pakai dana darurat terlebih dahulu, tapi gue bisa alihin ke dana tidak terduga tadi. Berarti kalau misalkan lu balik jatuhnya 331 ya? 331 darurat, tabungan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dibagi apa aja nih, Gi? Kebutuhan biasanya ya kalau untuk yang berkeluarga mungkin buat kebutuhan di terlebih lu yang udah berkeluarga juga. Iya, betul. Gak mau banget lu bilang udah berkeluarga di sini ya? Gak gitu juga. Gue bilang gini ya udah. Tapi ini sekali lagi klaim ini versi gue ya, bukan berdasarkan riset dari manapun enggak. Tapi kalau misalnya setiap orang kan beda-beda. Tapi mungkin kalau untuk gue lebih tepatnya sih seperti itu pembagiannya 3-3-3-1 gitu. 3-3-3-1 bener kan? Jadi 100%. Nah, jadi 30% yang tadi lu tanyain itu biasanya gue alokasin kayak kebutuhan untuk belanja setiap bulan, kebutuhan di rumah apa. Nah, nanti sisanya baru mengikuti kayak kalau kekurangan tadi gue ambil dari 10% tadi. Yang tidak terduga. Harian juga termasuk di 30% itu. Ya, biasanya termasuk dari situ. Kalaupun misalnya ada kebutuhan yang berlebih, nanti gue bisa ambil dari dana darurat yang 30% tadi. Terus kalau misalkan dana darurat dulu nih. Dana darurat. Dana darurat ini lu taruh di mana? Di ATM biasanya. Di ATM. Oh, gua taruh di bank atau gimana? Gua taruh di ATM sih. Karena kalau gua pribadi untuk mengalokasikan gaji itu jujur gua kan tadi hampir gua bagi 4 pos ya. Nah, kurang lebih pokoknya adalah 3 dan 3 itu punya ATM sendiri-sendiri. Oh, keren. Keren. Karena kalau berkaca dari diri gue sendiri yang agak sulit di satu tempat, makanya gue pisahin ke 3 tempat gitu. Jadi jelas cash flow-nya bisa kelihatan. Terus ini keluar masuknya gimana dan gue tahu reasonnya apa gitu. Jadi lebih mudah memanage-nya. Kayak gitu. Oke. Berarti ini ada 3 tabungan. Ada 3 ATM lah. 3 ATM. Banknya beda-beda. Beda-beda. Gokil juga lagi. Beda-beda. Tapi ya cari yang kalau kita kan mikirnya biasanya adminnya ya cari sekarang ada banyak bank juga yang nggak ada biaya bulanan, nggak ada transfer antar bank biayanya gitu. Ini biar di notice Ki sama banknya. Banknya apa Ki? Satu gue pakai ini bener. Nggak mau lagi. Satu gue pakai UOB. Oke, UOB kelebihannya apa Ki? UOB dia nggak ada potongan bulanan, transfer antar bank nggak ada biaya. Terus kalau dia nabung ada bunganya juga seperti deposito. Oh, nah berapa persen Ki? Kurang lebih sih 1,5. 1,5? Iya, cuman kan tergantung kita berapa nabungnya gitu. Kalau kecil ya nggak berasa, tapi kalau gede ya berasa. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi sih. Satu lagi sih? 2 lagi dong? Oh iya 2. Baru satu, maksudnya baru satu gue sebutin. Yang kedua emang dari pekerjaan juga dari Bank Mega, tapi ini anak. Lu kerja di Bank Mega? Di swasta. Bank Mega juga swasta? Iya, Bank Mega juga swasta. Lupa. Bank-bank tempat ini bank yang dibuat dari tempat gue kerja maksudnya. Jadi payroll Itu lebih tepatnya payroll. Tapi ini anak perusahaannya yang baru dibuat dia bank digital gitu Ki. Namanya Alobank. Alobank. Payroll gajian gue. Nah di situ juga sebenarnya kelebihannya adalah dia nggak ada kartunya, dia modelnya bank digital aja gitu. Digital. Tapi dia nggak pakai kartu, nggak pakai tabungan. Jadi kita mantaunya ya via handphone. Menurut gue sih itu efisien banget ya daripada kita harus bolak-balik ke banknya ngecek buku tabungan. Karena kan emang sekarang banyak bank-bank pun udah mulai go digital gitu. Banyak mobile bankingnya. Itu parkir bener Rp1 gitu? Bener Rp1 di tempat lo? Bener. Ya gue juga udah buat sih. Pakai juga ya? Pakai juga. Yang dapat 25.000 itu ya? Iya, awal-awal bener. Itu promo pembuatan awal. Ya kalau ada yang berminat juga nggak apa-apa. Silakan download di Play Store udah ada. Itu satu lagi ya pakai bank yang umum semua pakai sih, Bank BCA. Oh, BCA. Ya emang kalau Bank BCA kita tahu lah semuanya untuk biaya bulanan sudah tersedia. Ya. Ada biayanya. Betul. Transfer antar bank juga kena biaya. Betul. Jadi kita pinter-pinter aja ngalihinnya. Kalau misalnya emang kebutuhannya untuk transfer antar bank kan ada media lain untuk jadi pihak ketiga
yang bisa transfer tapi nggak kena biaya gitu. Cuman emang terbatas. Betul. Tapi emang gue bingung sih kalau misalnya ada orang yang zaman sekarang nggak pakai BCA tuh agak sulit menurut gue. Iya. Nah makanya kalau orang nggak punya BCA agak bingung, mungkin tapi dia punya bank lain. Ya, tapi menurut gue mandiri kali. Iya, BCA adalah kebutuhan sih kayaknya. Iya, benar. Itu. Kalau lo sendiri gimana? Gua, apanya nih? Mulai dari alokasi gaji deh. Oh, dari alokasi gaji. Alokasi gaji gue sebenarnya hampir sama kayak lo, jatuhnya gitu kan ya. Ada dana darurat, ada dana tabungan, kebutuhan, sama tak terduga ya. Atau tempat-tempat tak terduga lah. Pos-pos tak terduga. Ya itu juga gue masukin sih, tapi nggak begitu detail banget kalau untuk yang dana tak terduga gitu. Karena gue masukin selalu darurat lah. Oh, yang digabungin ya? Semua digabungin. Atau enggak di tabungan gitu. Jadi beberapa kali gue ngambil tabungan gue sih, bunganya. Iya benar. Berarti jatuhnya menabungnya deposit ya jatuhnya? Karena ada buntutnya kan? Ada. Jadi ada deposit, ada yang tabungan juga. Nah, kebetulan tadi lu ngomongin tabungan nih. Apa tuh? Jadi gue juga ada beberapa bank gitu. Sebenarnya gue pernah nyobain beberapa bank digital. Kayak misalkan Genius. Genius tuh dulu pernah gue coba buat investasi juga tuh. Investasinya itu lebih ke falas. Apa tuh? Valuta asing. Jadi mata uang asing. Gitu. Jadi itu gue coba. Jadi setiap bulan waktu kerja ya, waktu kerja sebelum ini, setiap bulan tuh gue alokasiin dana sekitar 10 sampai $50 lah. Oke. 10 sampai $50. Lu masukin gitu. Lu masukin gue masukin ke situ gitu. Itu kalau nggak salah tuh gue masukin dari dolar Amerika, pound sterling, Singapura, Hong Kong. Itu kalau nggak salah tuh. Jatuh tetap invest ya berarti. Iya, tetap invest tuh jatuhnya, tabungannya ke situ. Nah, cuma gue sukanya Genius dulu tuh karena nggak ada admin. Pas gitu. Nabung kesininya. Nah, cuma dan yang gue suka juga nih ya, dan yang gue suka juga tabungannya ini tuh bisa belanja di Alibaba, AliExpress. Gitu. Oh, ini marketplace internasional itu? Ya, kayak gitu. Jadi bisa pakai visanya bisa kepake karena beberapa bank yang gua masukin serial numbernya itu nggak bisa, tapi Genius bisa. Itu doang kelebihannya tuh yang gua suka. Cuma waktu pas ada biaya admin, wah lumayan kerasa sih gitu. Karena kan gue juga pakai bank lain kan, jadi kalau misalnya ini nambah banyak juga gitu. Ya. Jadi nambah pengeluarannya gitu ya. Jadi boncos juga kan gitu hampir tiap bulan kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah tuh gue tutup bank itu Genius tuh akhirnya. Tapi ini debit atau or credit si Genius itu? Ada kredit. Ada kartu kreditnya juga. Tapi yang lu pakai debit. Oh, debit. Debitnya. Jadi lebih enak tuh. Jadi bisa kepantau bank digital juga kan. Ada kartunya. Oke. Ada kartu juga bisa belanja, bisa pakai apa namanya? Pakai edisi. Iya, edisi. Maaf ya. Lupa namanya apa. Saya udah enggak pernah pakai mesin edisi lagi. Barcode. Kirain di tab. Kan pakai QR. Nah, bahasanya nih. Kris. QR gue. QR. Ya biar ya kalau kiris nanti ada kiris, ada kiris, ada QR udah. Buat lo semua, bahasa lo pakai apa? Komen. Kiris. QR atau QR. QR code. QR code. Iya. Susah lah. Gitu. Lanjut lagi gitu. Nah, jadi bank utama gue juga bank BCA tuh. Sama kayak lo. Kebutuhan pertama pasti BCA karena benar. Ya itu emang di mana-mana. Ya kan? Ya, emang memudahkan. Kayak misalkan di bandara atau di Indomaret. Gitu tuh. Pasti ada tuh bank BCA. Iya, benar. Mandiri jarang, sumpah. Iya, karena yang mandiri biasanya ya orang-orang yang udah punya limit banyak sih. Iya sih, gitu. Bener. Bener sih, kerasa sih buat gue. Kadang kalau waktu itu juga gue pernah pas dulu punya bank lain gitu. Kebetulan ATM BCA gue nggak kebawa kan waktu itu tuh. Pas setelah gue mau belanja, Mbak bisa pakai kartu ini nggak? Gue bilang, aduh mas nggak bisa, di sini mesinnya susah, katanya nggak bisa, jaringannya nggak ada. Wah nggak kepake dong. Cuma gara-gara gitu doang nggak bisa belanja jadi. Iya, repot.
sepenting itu BCA jadi menurut gua. Malah ya, waktu itu gue sampai nggak bawa ATM pun, gue bilang nggak bisa transfer kan. Lo pernah kayak gitu? belum pernah. Sumpah gue sering banget. Sampai waktu pas gue ke Batam tuh, gue nggak bawa ATM gue. Cashless apa? Cashless, sumpah. Mbak transfer deh buat gue. Kan sekarang udah bisa BCA, maksudnya tarik tunai harus ada mesinnya juga maksudnya. Iya, cuma kan nggak ada di mallnya. Oh iya, susah juga ya, bener ya. Nggak mungkin nggak ada sih, ada tapi jauh gitu. Iya sih bener. Itu mallnya gede banget soalnya. Iya sih. Gitu. Kadang gue juga ngakalinnya gitu kalau misalnya gue nggak buat ATM, gue cari mesin BCA yang bisa ambil uang tapi pakai QR gitu. Tapi kan harus ada ATM BCA-nya. Apalagi tadi? Oh tadi bank ya? Bank investasi tadi tabungan ya investasi ke situ tuh. Terus ada beberapa tabungan lagi yang tadi ditutup Genius, terus yang sekarang gua pakai itu ya Cbank. Apa? Cbank. Oh yang kuning itu ya? Oranye dong. Kan dari Shopee. Oh. Kan merger Shopee dia. Oh iya gua kira kuning itu. Hah? Oh Neo salah. Neo gue ingetin ya. Bang Neo apa? Ada lah tuh, lo aja nggak tahu kan? Ada. Bang Jago kali. Enggak, Bang Jago. Enggak bener serius. Oh Bang Jago. Iya masa nggak tahu sih? Ada Bang. Nggak tahu gua. Ada itu Bang Jago. Nggak tahu gua tanya nih, yo. Gambar kucing. Nah, kok kali lu? Nggak tahu deh, pokoknya. Ya makanya itu gue pakai Cbank. Nah, Cbank ini kelebihannya dia tabungan. Nah, yang tadi gue bilang tuh. Apa tuh? Jadi awalnya dari 7% Gi. Oke. Dapat tabungan. Gue nabung 7%. Setiap nabung itu dapat pokoknya hitungannya 1 tahun itu dapat 7% dari tabungan lo, dan itu naik setiap hari. Gitu. Setiap hari naik? Setiap hari naik. 0, berapa mungkin? Iya. Jadi pokoknya pembagiannya tabungan lo dikali 7% dibagi 365 lah. Gitu. Jadi lo dapat per harinya berapa? Iya, gitu. 0, berapa gitu kan. Lebih enak sih kerasa misalkan lo nabung di 10 juta lah kayak gitu. Iya, dengan nominal gede kan dapatnya. Kalau 100.000, 200.000 mah nggak berasa ya? Iya nggak berasa, karena dapat cuma cepet juga enggak. Iya, makanya sayang. Makanya terus harus gede. Itu tuh yang gue bilang, jadi sebelum sampai setahun itu udah turun bahkan hampir 2%, bahkan udah 2% di turun saat ini di awal Desember nanti. Wow, gila, gokil emang. Iya. Parah banget rasanya. Jadi dari 7 ya ke 5. Nah kalau mau masuk ke 7% masuk ke deposito. Oh, tadi tuh jenis nabung biasa gitu? Nabung biasa. Oh, gue kira itu udah termasuk deposito karena lu dapat bunga. Enggak, gokil kan? Nah, makanya tadi yang lu bilang UOB, bukan perbandingan ya, tapi memang sudah terbanding gitu. Maksudnya di tabungan-tabungan memang kita lebih milih keuntungan gitu. Iya, betul. Di tabungan ini memang lebih gede aja yang gue rasa itu dari bank-bank lain. Walaupun kayak misalkan deposito bank BCA tuh ya sekitar 3-4 atau berapa gitu, gue lupa. Tapi ini lebih gede gitu, 1%. Lumayan lah. Iyalah. Gitu, 1%. Ya kan minimal kita nggak mau tabungan kita berkurang gitu kan. Betul. Ya nambah syukur gitu. Yang gue bingung dari hidup di sekarang ini, hidup sekarang ini, kita kalau misalnya punya kredit, gitu kan? Kita kalau misalnya punya kredit, bunganya gede. Kalau punya kredit, bunganya gede. Misalkan lo ngambil rumah deh, gitu. Lo pernah nyoba-nyoba buat naik kredit rumah gak? Kalau rumah belum. Nah, jadi kredit rumah tuh floatingnya 12% sampai 15%. Oh, gue pernah dengarnya kayak ada bunga flat, bunga gitu, bunga tetap gitu. Ada bunga tetap, ada bunga flat, ngikutin bunga gitu. Ngikutin bunga. Nah, cuma kalau misalnya bunga flat kan langsung tuh berapa persen? Misalkan 12%, ya udah ngikutin tuh. Semua cicilan lu sampai lunas segitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya floating, ya udah tuh misalnya di 4 tahun pertama masih sama. Nah, di 4 tahun berikutnya udah naik tuh 12%. Langsung gitu. Ngeri juga dong berarti. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nabung ya cuma 3% dapatnya gitu. Iya. Gitu sih. Sulit. Sedangkan kalau misalnya mau ngambil rumah, gaji itu pasti dibagi 2 dulu tuh. Pendapatan misalkan lu gajinya 6 juta gitu. Ditanggap 6 juta. Analis bank itu lu pendapatan lu cuma 3 juta. Oh ya? Iya. Jadi yang 2,5 biar aman.
Oh iya benar. gitu. Ya minimal jadi bank juga punya perhitungan untuk ngelihat kemampuan kita gitu ya. Gitu, makanya yang tadi dibutuhin selain kemampuan untuk alokasi dana, nah ini lo harus punya kemampuan menganalisis tabungan juga nih, gitu. Tabungan, jadi misalnya tadi tuh mau ditabungkan ke valuta asing, emas, benar. terus investasi langsung KPR atau apa kan kayak gitu kan, itu juga bagian dari gitu ya. tabungan juga tuh selain duit kan. Benar. Kayak gitu sih kalau menurut gue Investasi jangka panjang ya. Gue pun emang ada beberapa persen lah yang gue tabungin di gadai emas digital. Jadi bentuknya tapi digital gitu ya? Iya digital, jadi tabung emas. Soalnya kalau emas batangan langsung di rumah ngeri ya? Iya ngeri, itu dia tuh. Ngeri sedep. Karena jadi orang nggak tahu dong kita nabungnya berapa. Jadi tadi yang Rizky bilang bagaimana cara mengalokasikan pendapatan dengan baik ya. Ya seperti tadi Indah bilang gitu. Dan gue juga udah memaparkan sedikit banyaknya pengalaman-pengalaman, karena kalau gue lihat Tiki ya, banyak di generasi kita khususnya generasi milenial, nggak banyak tapi beberapa ada gitu. Mereka tuh lebih cenderung ke kehidupan atau memakai pendapatannya tuh menjadi hedonisme, menerapkan pola konsumtif gitu. Intinya berlebihan lah gitu. Karena kan harusnya kalaupun emang misalnya ya gue juga mungkin pernah gitu Ki di masa seperti itu, cuman sadarnya adalah kebelakangan ya. Yang namanya penyesalan akan selalu datang belakangan kan ya. Karena kalau yang pertama duluan itu pendaftaran. Iya bener dong. Yang duluan pasti pendaftaran. Iya sih. Terakhir pasti penyesalan. Iya. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau gue bisa bilang ataupun bisa ngasih tahu gitu, gue pengen harusnya lebih melek finansial itu selagi kita baru kerja, ataupun kalian yang baru kerja dari generasi manapun, kalau bisa ya menikmati pendapatan boleh, cuman jangan sampai berlarut-larut aja gitu dalam kesenangan. Euforia hedonisme, pola konsumtif selalu diterapin, wah gatal gitu mata gitu Ki. Iya. Pengennya beli terus, cuman kan kita nggak lihat dampak kedepannya gitu. Apalagi tadi berbicara yang lu bilang tahun depan bakal resesi, itu akan cukup menyulitkan kalau emang kejadian gitu kan. Jadi sedini mungkin harusnya kita bisa merubah sedikit lah gitu kan, bagaimana pola mengalokasikan pendapatan kita ke arah yang lebih baik. Kalaupun emang resesi ataupun tidak ada resesi, setidaknya masa depan lu untuk keuangan lebih aman gitu kan. Jadi jangan sampai selalu menerapkan pola konsumtif berlebihan. Lalu lu gimana? Pola konsumtif ya? Iya. Pola konsumtif. Atau lu melihat di generasi kita tuh tentang finansialnya gimana? Gua ngerasa ya di zamanan kita terlebih saat ini terlebih waktu pas mungkin kita eranya sama, zamannya sama tapi lingkungan beda lah. Oh iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya di lingkungan gue, yang gue rasa tuh lebih ke YOLO. Apa tuh YOLO? Your only life once. Lu cuma hidup sekali. Oh iya. Gue pernah ngerasain lah itu. Lu cuma hidup sekali, yaudah lu nikmatin aja yang gitu kan. Gue udah ngerasain lagi. Gue juga pernah gitu. Oh gitu. Karena gue mikir dulu tuh belum ada tujuan gitu. Iya, jadi di lingkungan gue tuh anak laki-laki terakhir dan pertama. Iya. Gitu. Terlebih gue anak terakhir nih. Gitu. Terus gue belum punya tujuan yang memang gue pengen punya ini, terus gue pengen ngapain gitu. Padahal kalau misalkan ada peran orang tua yang memang gencer, lu gini dong, lu tahu sini tabungannya sini tabungannya sini, buat ini gitu kan. Tapi bener gitu diwujudkan, ada nyatanya. Itu mungkin memacu gue buat nabung. Ya memang lebih nabung sih dibanding lebih konsumtif, karena memang ya negara ini negara konsumtif sih. Apa yang dijual di sini pasti laku. Iya sih benar lagi. Bener banget lagi. Iya. Produk asing juga pasti laku mulu. Laku. Apapun yang memang cuma cappuccino cincau. Oh iya. Tuh Itali sama kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Itu
Jadi kejual. gue udah laku. Iya Ada sih. franchise-nya gitu. Saking suburnya ya, maksudnya perdagangan di kita gitu ya. Boba. Dari yang gue tahu tuh si boba, terus yang tadi ada XIE tuh. Jadi ada boba-bobanya. Banyak banget tuh. Konsumtif banget kan? Iya benar. Gitu. Kayaknya latah-latah hal baru ya. Tempat-tempat kita tuh ya. Iya. Banyak banget ya. Satu jualan tutut, ngebret jualan tutut. Bener banget lagi. Iya bener. Satu jualan duku, brebet jualan duku. Iya bener lagi. Lu pernah ngerasa nggak di kayak dulu kita masih kecil tuh ada jajanan yang khas masa kecil. Tuh semuanya ada. Iya kan sama kayak itu tuh bener. Kayak gitu. Jadi semuanya marak di mana-mana ada gitu. Ya, jadi kalau misalnya hidup YOLO ya, YOLO tuh ya gue juga pernah ngerasa, tapi yang memutuskan gue nggak YOLO tuh bini gue. Jadi waktu pas gue masih sendiri itu udah nggak ada tujuan tuh, tapi gue karena nyokap gue juga nggak pernah nanya gitu. Kayak lu nggak pernah bawa cewek sih, lu punya pacar apa enggak sih, nggak pernah gitu. Nah terus tiba-tiba di beberapa tahun kemarin tuh nyokap gue bilang kalau misalnya udah kerja mah cari pacar gitu gitu. Okay. Pas di umur gue 25. Iya 25 kayaknya. 25 kayak gitu gitu. Terus gue mikir, oh iya gue belum pernah punya pacar. Oh iya saking lupanya gitu ya. Serius nih. Oh iya gue gak punya pacar loh. Terus gue mau punya bini gitu. Akhirnya gue mikir, oh iyalah tahun depan lah gue punya rencana pengen punya pacar gitu. Punya rencana itu juga cuma rencana gitu. Ya seenggaknya lu punya rencana, punya tujuan kan jadinya. Nah terus udah tuh ngumpulin lah gitu kan. Ya masa iya kalau misalnya bahasanya ngasih makan anak orang nggak bisa gitu. Iya. Ya udah gue ngumpulin duit. Tiba-tiba gue ketemu bini gue yang sekarang nih gitu kan. Nggak sengaja tabrakan di jalan bro gitu. Ambil buku ini ya sudah tuh enggak. Hidup lo bener sinetron. Enggak. Jadi gue ketemu dia yang emang tiba-tiba kok gue ngeklik ya sama dia gitu. Dia terus ya udah tuh gue ajak ke nyokap gue suka. Ya udahlah, gue mikir gitu kan. Kalau misalkan ikhtiarkan, akhirnya ngumpul nih duit nih gitu. Gue kumpul lah duit gitu. Oh iya, akhirnya gue punya tujuan tuh. Nah di situ gitu. Ya itu memutuskan gue buat tidak YOLO tuh di situ gitu. Oh, gitu. Untuk para pendengar juga yang kalau lu merasa lu YOLO juga cepet cari tujuan lu ya. Benar. Nanti kalau nggak sampai ketemu tujuan lu bakal YOLO terus jadi. Ya yang memang sulit kita nggak punya rumah itu sih YOLO. Iya benar. Kadang juga merasa ini sih kayak apa? Kayak gue kayaknya belum cukup gitu. Apanya nih? Untuk punya rumah gitu. Jadi kayak tujuannya belum kuat gitu. Ya gue pengen nikmatin aja dulu lah gitu kan. Tapi kan ada juga beberapa orang kayak ntar aja lah gitu. Iya. Kayak gue belum pantas juga gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun ada namanya generasi sandwich kan. Gitu. Jadi akhirnya lu ngandelin nyokap, bokap, terus tiba-tiba pas lu kerja nyokap bokap tuh udah bukan produktif lagi lah. Akhirnya nyokap bokap tuh nggak punya tabungan karena dihabiskan buat lu. Dan lu yang menanggung orang tua juga nantinya gitu. Padahal harusnya nanti pun gue pengen sebagai orang tua ya gue juga nggak membebankan banget anak gitu. Benar-benar. Yang harus udah tua nanti harus dibebankan lagi mereka. Gitu mereka. Itu sih. Iya benar. Setidaknya kita ataupun kalian semua ya bisa melihat lebih detail gitu ya, khususnya dalam finansial gitu. Jadi jangan terlalu buta lah kalau bisa mah. Iya, karena gue tuh pengen nanti di masa tua nanti tuh gue udah punya financial freedom lah. Kalau ya kita lihat dari orang tua juga ya, maksudnya yang tadi lu cerita ada anak terbebani gitu. Iya, anak terbebani. Maksudnya untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan dirinya sendiri juga gitu. Terlebih kalau misalnya udah punya keluarga. Iya. Gitu. Jadi buat keluarga, buat anak, buat orang tua juga gitu kan. Belum tambah
kontrakan, Oh iya, banyak lagi deh KPR, sulit. cicilan mobil. Makanya sih itu kayak hal basic banget yang harus diterapin ke semua orang nggak sih? Iya kan? Oke. Pertama nih ya, kalau misalnya ngambil konklusi, pertama tuh kita harus bisa alokasiin gaji, terlebih tabungan. Betul. Dengan memilah bank, tabungan dan investasi kemana. Gitu. Betul. Apakah mau ke saham, reksadana, emas, tabungan, deposito dan lain-lain. Gitu. Udah gitu baru cash flow-nya diatur dengan keinginannya. Betul. Minimalisir keinginan, memperbesar pendapatan. Betul. Gitu. Setuju. Dan biar dapat financial freedom ini, menurut gua pribadi aja ya, yang penting tuh gua tercukupi. Gua tercukupi gitu. Tercukupi dalam bidang misalkan dari bulanannya gua mau makan cukup gitu, mau kita hedon lah ibaratnya, mau hedon juga cukup, mau healing juga cukup. Banyak ya? Gitu. Yang penting cukup. Gitu. Jangan berlebih. Iya sih. Gua kira lu bakal sampai kebutuhan, tapi kok ada healing, ada mau beli dia, kok aneh ya? Ya kan itu kebutuhan juga dong. Iya sih. Kan lu kalau untuk hidup cukup ya, yang ego nih, lu memenuhi ego yang mahal tuh. Kalau hidup doang mah cukup. Iya betul. Memenuhi ego yang susah. Iya, itu seninya manusia. Iya sih. Iya benar. Cuma sekedar hidup, babi hutan juga bisa hidup. Iya sih benar. Ego. Manusia tuh harus punya ego yang bisa diatur tapi ya. Iya benar ya. Itu seninya manusia tuh punya ego yang bisa diatur. Sulit emang. Ya, kalau menurut lo financial freedom gimana Gi? Ya sebenarnya untuk konteksnya sih lebih kesama tadi apa dari yang lu sebutkan kayak tabungan. Kalau misalnya kalau berbicara tabungan ya minimal yang namanya kita nabung kan harusnya tuh jangan sampai dimasukin buat nabung, lu ambil lagi buat kebutuhan. Jangan sampai kayak gitu maksud gua. Itu masih gua rasain sih. Nah tapi seenggaknya kalau lu bisa bertanggung jawab gitu, kan lu nabung ya judulnya ya, bukan untuk kalau misalnya lu pakai juga itu jatuhnya kan bukan nabung gitu, maksudnya kenapa nggak lu alokasin aja ke tempat yang lain kayak buat kebutuhan gitu. Kalaupun emang nabung minimal lu konsisten gitu dan ada rasa tanggung jawab ketika lu ya meskipun ini katakanlah uang lu gitu, lu bisa gunakan sesuai apapun yang lu mau, tapi kan lu udah berkomitmen pada diri sendiri ini tuh untuk tabungan gitu Bun. Apapun yang terjadi ya ini buat nabung ke depannya. Kalaupun lu mau pakai karena lu udah terapin rasa tanggung jawab dan konsistensi, harusnya tabungan lu tuh nggak habis gitu tiba-tiba lu awal tahun nabung, harusnya di akhir tahun udah numpuk sekian kok nggak kerasa gitu. Karena nggak ada rasa konsistensi dan tanggung jawab atas apa yang lu pakai itu gitu. Dan masuk ke tahap selanjutnya adalah yang lu bilang tadi, pengalokasian gaji yang tepat di mana poin kebutuhan harus lebih poin kebutuhan lebih cukup daripada keinginan gitu kan. Ya itu juga harus menurut gua lebih, kalau bisa ngomong lebih detailnya lagi, harus bijak lah gitu. Bijak dalam bidang kebutuhan dan keinginan gitu. Oke. Lu tahu lu kebutuhannya A, jangan dilebih-lebihin dengan B lah. Lu harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Kadang-kadang yang kita sebut keinginan kita bilangnya kebutuhan gitu, padahal menurut orang itu kebutuhan gitu, atau bahkan sebaliknya gitu. Jadi kan kita kan suka ada perdebatan kan, gue butuh mobil nih, katakanlah gitu, gue butuh mobil, tapi kan kalau orang ngelihatnya mungkin itu sebuah keinginan gitu, tapi kan orang juga nggak tahu ya, mungkin lu benar-benar butuh gitu. Kalaupun emang itu masuknya kebutuhan, berbijaklah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan pendapatan lu. Gitu. Ada satu sih yang gue selalu terapin gini Ki. Apa tuh? Gue tuh nggak pernah beli handphone yang lebih mahal pada gaji gue. Karena maksud gue gini, gaji lu misalkan 6 juta gitu kan, handphone lu 24 juta. Lu kayak dilihat, iya sih, iya sih. Iya sih. Gue nggak pernah tuh kayak gitu Ki. Pasti gue nyarinya yang di bawah gaji gue gitu. Jadi biar ngerem keinginan gue dengan cara kayak gitu.
Tapi kalau misalnya berbicara tentang keinginan lu tuh, kalau gue pribadi nih Ki ya, kalau misalnya gue mungkin bisa melebihi ya nggak melebihi banget dari gaji mungkin ya, tapi prinsip gue adalah ketika gue punya handphone lah, katakan dengan cash yang sama, punya handphone, gue pengen lebih upgrade ke yang lebih mahal. Dan katakanlah misalnya yang lebih mahal itu adalah lebih besar dari gaji gue gitu. Ya solusinya adalah yang tadi kita bilang di awal, kalau misalnya keinginan besar, pendapatan lu minimal perbesar, gitu. Karena kalau misalnya lu tidak menekan ego lu, tidak menekan keinginan lu yang besar ini, ya sama aja jatuhnya maksa gitu. Ketika harusnya sih ya, maksudnya gue nggak tahu ini pemikiran normal atau enggak. Ketika lu punya keinginan besar, harusnya lu sadar harus membutuhkan pendapatan yang besar juga. Itu benar. Iya, itu benar. Kadang ya mungkin beberapa orang mikirnya nggak kayak gitu gitu. Jadi ketika lu punya keinginan besar, gimana ya? Apa gua harus kredit? Apa harus gua nyicil gitu kan? Atau enggak ngerengek? Iya. Padahal kan tentunya kan jadi menyusahkan kan? Lu menambah beban doang gitu. Padahal ada jalan lain, yaitu lu nambah pendapatan lu aja gitu. Lu bisa melakukan side job yang lain ataupun apa gitu kan, tanpa harus mengorbankan pendapatan lu gitu. Atau enggak kayak lu bilang episode kemarin gitu. Apa tuh? Jual diri. ya jual diri kayak gimana mungkin ya? Mungkin ya jual diri ke setan. Nggak, jangan. Astagfirullahaladzim. Aduh, musrik. Podcast musrik. Habis sholat Jumat, ya Allah. Langsung jadi musrik. Ya intinya sih kayak gitu. Jadi berpikir bijak untuk pendapatan lu sendiri gitu. Jangan sampai ini membebani lu dan menjadikan habit-habit yang buruk ya dalam mengalokasikan pendapatan gitu. Selama gua kenal lu ya, ini omongan lo paling keren sih gitu. Tapi kan basic lo ekonomi kan? Iya. Makanya nih gua kagum gitu sama lu bisa ngomongin kayak gini Gi. Maksud gua makanya gua kan kenal lu nih. Lu bisa ngomong gini gitu. Ya. Maka kalau misalnya gua ngomongin kayak gini kan ya lu tahu basic gua. Iya, gua justru pengen ngomongin ini karena gua lihat lu kan basic ekonomi. Iya, makanya nih gua keren bisa nimpalin juga nih. Ya based on story ini aja, pengalaman hidup kayaknya. Iya benar. Mungkin kayaknya pengalaman hidup gue banyaknya di finansial jadi banyak ngelilit utang jadi ngerti gitu ya. Ya, ngelilit utang tuh sebenarnya itu juga bagian dari financial freedom tuh Ki. Kok ngelilit utang financial freedom? Nah, jadi kalau gue pribadi gitu, yang penting itu financial freedom gue. Gak utang sama sekali. Oh iya bener setuju gue. Udah cukup nggak ada utang. Iya bener. Oke, baik, ada utang nggak apa-apa gitu kan ya. Ada angsuran kredit nggak apa-apa. Tapi pendapatan lebih gede. Jangan lu punya gaji yang misalkan 6 juta 3 juta Oke, 3 gitu, juta. atau enggak 6 juta atau berapa lah gitu. 3 juta nih. Terus lu punya kredit yang 5 kali lipat. Buset, banyak banget. Nah makanya kan, nah jadi kan nggak seimbang nih. Kalau misalkan emang mau, ya udah tuh, lu punya gaji 3 juta, yang emang lu punya kredit, ya udah tuh berapa persen dari 10-30% 10%, kayak gitulah. Iya, menurut gua, jangan lebih dari apa ya? Lebih besar dari pendapatan. Lebih besar dari pendapatan. Buset, 5 kali lipat mah udah gede banget. Banyak nggak? Banyak banget. Ada kan? Karena ya di lingkungan gua gitu ya, di beberapa orang yang gua kenal itu orang cenderung lebih mudah ngutang daripada nggak mau bayar. Yang ngomongin kemarin dia ada caranya nggak utang. Heran ya, maksudnya kenapa nggak sebaliknya gitu? Lu terapin, lu adalah orang yang sulit ngutang, tapi gampang bayar gitu. Benar. Ada nggak sih kayak gitu? Ada ya. Ada. Yang nggak mau, gue nggak bisa ngutang gitu, tapi gue pengen bayar gitu. Dulu tuh, ini mau cerita juga nih. Dulu waktu pas gue mau beli motor nih ya, gue mau beli motor, gue mau beli cash. Oke. Cuma kata dealer nggak boleh. Serius? Kenapa? Karena dia nggak dapat untung. Oh iya, persentase dia dapat untung adalah dari kredit kita. Oh iya, benar juga. Itu. Makanya akhirnya dia nawarin nih, ini ada cashback Kak, kalau 3 tahun. Gitu. Mbak, kalau misalnya gitu nih, gue hitungnya nih. Jadi, Mbak,
kalau misalnya saya ngambil 1 tahun, ini berapa tenornya semua gitu kan, dengan totalnya berapa, 3 tahun berapa, 1 tahun berapa? Soalnya kalau cash ini misalkan di 20 juta. Nah, ternyata waktu pas di 1 tahun itu 26 juta. Oh, gede. Lumayan Ki. Lumayan 6 juta itu sisinya. Makanya kan udah gitu di 3 tahun itu nyampe di 35 juta. Serius, kayak gitulah pokoknya. Makanya tapi ini cashback masih 5 juta. Mas cuma bayar di bawah 1 juta tiap bulan kayak gitu kan. Ya iya betul, cuma kan kalkulasinya banyak ya. Sih, kayak gitu tuh. Jadi ya perkecil kredit lah. Iya. emang kredit saat ini tuh sangat memudahkan sih ya. Karena kredit itu menarik masa depan kita sebenarnya. Menarik masa depan kita. Iya, menarik masa depan sebenarnya. Lu punya duit di masa depan nih. Iya. Ya kan? Lu udah kekumpul nih, misalnya udah punya 20 juta. Berarti kan lu udah punya motor nih 20 juta. Iya. Iya kan? Oh iya, masa depan gua harus punya motor bisa ditarik sekarang. Iya, bener. Sistem kredit itu menarik masa depan, Mempercepat ya. mempercepat. Iya, tapi ada efek sampingnya. Ada gitu. Nah, tapi sebenarnya gini Gi. Kalau misalkan ngomongin kredit aja sama finansial gitu ya. Jadi kalau misalkan lu ngumpulin duit di bank gitu kan, misalkan gue ngumpulin duit sampai 20 juta. Gitu. Gue pengen beli motor ini. Gitu. Tapi ternyata waktu pas lu udah punya duit 20 juta, nah tuh motor lagi ada motor baru yang lebih bagus. Nah tuh motor udah nggak 20 juta lagi harganya. Tapi keinginan nambah nggak? Keinginan makin nambah nggak gitu. Tapi bagusan ini ya. Iya. Harganya 28 juta, gue kurang 8 juta lagi. Nabung lagi. Nggak dapat lagi. Makanya kita dengan kredit aja. Iya. Kredit perlu kok. Kredit itu narik masa depan lo. Tapi yang penting lu konsisten. Bener. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab yang penting. Jadi buat lu yang suka kredit, harus berbijaklah dalam mengkredit. Nah, gitu. Iya. Ada konsisten dalam berkredit juga ada Gi. Oh iya. Dulu ya tetangga gue dulu. Gitu. Kayak dulu. Yang dulu bukan di sini. Jadi 3 bulan sekali dia ganti motor. Terus Gokil. Ternyata 3 bulan nggak bayar, ya kan? Ditarik. Oh. Ngambil lagi. Ditarik lagi. Ngambil lagi. Gila, gokil. Gue pikir anjir, ini motor ganti-ganti mulu. Kok bisa ya dikasih lagi ya maksudnya? Nah itu dia tuh pertanyaannya kan? Kan itu gua. Ya namanya kan kalau misalnya orang udah kredit terus ada BI checking lah bahasa. Iya, BI checking karena udah jelek lah gitu. Harusnya kan biasanya nggak dikasih lagi ya. Tapi ini masih dikasih. Masih dikasih. Ya sekitar 3 atau 4 motor gua lihat. 3-4 kali deh. Gokil kan? Itu konsisten mengkredit. Konsisten dalam kredit. Dalam artian berbeda. Luar biasa. Aduh. Oke lah, cukup dari kita yang emang ngomongin tentang gaji, cash flow, financial freedom yang menyambut resesi. Ya. Yang menyambut. Ya kita sih nggak siap-siap lah. Iya siap-siap. Cuman kalau emang resesi jadi ya seenggaknya kita punya basic di awal yang lebih baik untuk menghadapi resesi di tahun depan. Betul. Oke, cukup Ki. Yep. Thank you yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yo.